Shalom Bapak dosen dan teman-teman semua. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Kristologi. Di mana kita ketahui Kristologi adalah ilmu yang mencakup seluruh silsilah atau logos tentang Yesus Kristus. Jadi pembahasan tentang Yesus Kristus sangat dalam Kristologi. Namun yang akan dibahas menurut pembagian yang saya dapatkan adalah beberapa hal. Yaitu yang pertama, adanya pengakuan Alkitab mengenai Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam Perjanjian Lama terdapat pengakuan Tuhan Yesus dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, tidak langsung memang disebutkan Yesus dalam Perjanjian Lama, namun Yesus menampakkan diri dengan berbagai cara dan bentuk, yaitu seperti malaikat, ada juga melalui simbol-simbol. Nah, ada juga nubuatan-nubuatan tentang kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus. Nah, itulah pengakuan yang ada dalam Perjanjian Lama. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengakuan tentang kitab suci mengenai Yesus adalah yang pertama sangat jelas dibahas dalam kitab sinoptik. Dan yang kedua, Yesus sebagai anak Allah yang diutus. Nah, yang ketiga, keilahian dan kemanusiaan sama dalam Tuhan Yesus. Dan di dalam Perjanjian Baru dinyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat manusia. Nah, yang akan saya bahas selanjutnya adalah mengenai oknum Kristus, di mana pengakuan kepercayaan terhadap Yesus itu diterima dari Roh Suci dan diperanakkan oleh anak darah Maria. Namun memang perlu kita ketahui oknum Kristus memang tidak akan bisa kita selami secara pikiran manusia, karena memang Allah melampaui segala akal, sehingga kita perlu meminta hikmat pengertian dan pengenalan kita terhadap Allah supaya kita bisa mengerti tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, oknum Kristus yang dibahas dalam Alkitab yang pertama, Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal. Terdapat dalam kitab-kitab Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 1 ayat 1, Yesaya 9 ayat 5 dan sebagainya. Sangat banyak nas Alkitab yang menyatakan Yesus adalah anak Allah yang diutus untuk melakukan perkara yang besar di atas dunia ini. Nah, oknum Kristus yang kedua itu adalah Tuhan Yesus Kristus adalah manusia. Kenapa dikatakan manusia? Karena Tuhan Yesus diperanakkan oleh anak darah manusia. Tuhan Yesus juga memiliki intelektual, perasaan, kebutuhan jasmani dan kebutuhan lainnya. Dan Tuhan Yesus juga mengalami pencobaan, walaupun memang sesuai dengan karya yang harus dilakukan Tuhan Yesus. Nah, jadi dalam pembahasan ini, Yesus Kristus adalah 100% manusia yang memiliki kemanusiaan dan 100% juga Allah. Nah, oknum Kristus yang ketiga adalah Allah anak menjadi satu dengan manusia. Nah, maksudnya anak Allah menjadi manusia dan namun ia tidak berdosa. Anak menjadi manusia untuk melakukan pekerjaan besar, karya penyelamatan dan penebusan bagi orang-orang yang berdosa. Nah, yang keempat, oknum Kristus, penghormatan terhadap Maria. Nah, oknum Kristus ini kadang banyak gereja-gereja yang menganggap bahwa ini, terutama di gereja Katolik, menganggap bahwa penghormatan kepada Maria lebih daripada Tuhan Yesus, karena mereka merasa bahwa Maria yang melahirkan, sehingga ketika kita berdoa harus ke Maria dan Maria menyampaikan kepada Yesus. Itu adalah pemikiran yang keliru dan pemahaman yang tidak benar mengenai Yesus Kristus. Karena faktanya adalah Maria yang diberi anugerah menjadi ibu Yesus. Jadi Maria menjadi perantara atau alat yang dipakai Allah untuk rencana karyanya. Nah, tetap penghormatan terhadap Yesus lebih tinggi, dan hanya Yesus yang layak menerima hormat dan kemuliaan. Nah, kita akan membahas oknum Kristus yang terakhir, yaitu yang kelima, peri kealahan dan kemanusiaannya menjadi satu dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus sungguh manusia dan sungguh Allah. Nah, hubungan di antara ini merupakan rahasia yang tidak terselami oleh pikiran manusiawi. Namun, dengan tetap bersandar dan berpegang teguh pada firman Tuhan, maka pikiran dan iman kita akan semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Jadi pembahasan saya mengenai kristologi, bagian pengakuan kitab suci tentang Allah, oknum-oknum Kristus yang saya bahas di sini. Jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom.